Shalom guys, Assalamualaikum. And hari ini kita berbicara lagi hakim-hakim. Dan kalian mungkin bertanya-tanya kenapa Pak Agea yang hidupnya kayak gimana tiba-tiba membicarakan firman Tuhan dan hakim-hakim lagi. Dan gue ngakuin bahwa hidup gue kayak gimana, tapi di dalam kehidupan kita ini Tuhan pasti memberikan setitik hikmat, pencerahan untuk melihat kembali siapa Tuhan kita. Dan guys, kejadiannya kemarin di jam tadi pagi, di jam 2:30 dini hari, gue tiba-tiba terbangun dan membaca firman Tuhan. Gak tahu kenapa, gue juga kalau gimana ya, teman-teman yang dekat sama gue pasti tahu nih, gue bakalan gak mau baca, tapi tiba-tiba kayak baru dibaca gitu loh, Hakim-hakim. Dan kali ini gue baca Hakim-hakim 3. Kita belajar bersama, kita bukan dari bahasa A, bahasa B, enggak. Kita cuman mau ngikutin drama ini, drama cinta ini yang Tuhan tampilkan, yang Tuhan tunjukkan kita di dalam Hakim-hakim. Hakim-hakim pasal 3, coba kita baca. Bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Nah, dari judulnya aja gue kayak ngerasa kenapa harus ditinggalkan. Maaf nih kalau kata-kata orang sekarang, Jir, kenapa lu ada lagi, kan gue mau usir tuh. Istilahnya, kenapa harus ditaruh musuh lagi di dalam tempat yang sudah diberikan ke kita. Nah, gimana cara Tuhan mendidik. Dan gue juga kayak baca ini kayak mau gila, love-nya big banget. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. 1. Jadi Tuhan di ayat pertama ini udah menjelaskan bahwa yang bangsa Israel yang sekarang kita bicarakan adalah bukan bangsa Israel yang ikut berperang ketika menduduki tanah Kanaan, tetapi ketika sudah beres sama perang itu, maka ada generasi lagi baru duduk dan akan membasmi kota-kota di mana penduduk-penduduk Israel masih ada, penduduk-penduduk asing masih ada. Dan kenapa bukan orang-orang yang kuat yang terdahulu yang melawan itu? Kenapa harus dibiarkan orang-orang yang tidak mengenal perang, yang culun, yang kayak nggak tahu berperang sama sekali? Tapi Tuhan biarkan itu yang melawan. Ayat kedua, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Gila nggak sih di sini? Jadi orang-orang yang muda-muda ini, yang baru-baru ini dilatih langsung oleh Tuhan. Dilatih bukan prajurit-prajurit atau panglima-panglima perang, bukan. Yang latih adalah langsung Tuhan. So guys, ini kayak gimana ya? Kalau misalnya nih, kalau Tuhan sayang ke lu, yang kasih pelajaran itu bukan manusia lagi, tapi langsung Tuhan yang kasih. Karena kenapa? Itu tanda bahwa dia sayang. Itu adalah tanda big love yang benar-benar gue mau arahin yang ini. Jangan sampai terpengaruh dari yang lain-lain, supaya kekuatan mereka berperang, kekuatan yang Tuhan langsung kasih, yang langsung Tuhan ajarkan. Yang bukan berarti Tuhan langsung turun terus ngajarin perang, tidak. Tetapi dengan melalui musuh-musuh itu, mereka bisa bertahan, bisa melakukan pertahanan untuk menduduki tanah Kanaan. Dan catat bahwa Tuhan tidak akan pernah lepas tangan. Ayat ketiga, yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju Hamat. Guys, kalau lu masuk ke sejarahnya, kalau biblikal, ini bangsa-bangsa adalah bukan bangsa-bangsa cemen. Ini orang-orang kuat semuanya. Dan dilawan sama orang-orang yang baru-baru lahir. Yang baru-baru, generasi baru.
Misalnya nih, generasi milenial melawan generasi 70-an, 80-an, tapi yang kuat-kuat ya, yang siap-siap berperang, bukan yang udah towet-towet mukanya. Nah, itu perbandingan perlawanan mereka. Ini sudah paten banget, udah tough banget berperang, yang satu masih belajar. Tapi ingat, di sini yang dilihat sebenarnya bukan kekuatan bangsa Israel, tapi Tuhan memberikan sebenarnya power kepada orang-orang muda ini untuk melawan bangsa-bangsa yang masih ada di sana, dan super power juga. Bayangin guys, kalau sekarang gue dihadapin sama tentara yang udah berpengalaman berperang, tiba-tiba gue disuruh untuk berperang melawan dia. Oh guys, kalau bukan kekuatan Tuhan, gue tidak akan menang, kalah. Mereka ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Nah, di sini Tuhan memuji cinta bangsa Israel. Bangsa Israel yang maksudnya ya generasi baru ini juga. Hey, nih di dalam tekanan, di dalam pertahanan kamu, di dalam perjuangan kamu, andalin Tuhan enggak? Ada Tuhan atau tidak? Kita mengandalkan kekuatan sendiri. Demikianlah orang Israel diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada. Nah, di ayat inilah guys, di ayat 5 ini disebut kota-kota kayak Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris. Itu bukan orang-orang, itu bukan bangsa-bangsa atau gimana ya, yang itu orang yang tough berperang, diperhadapkan sama Israel generasi baru. Lo bayangin. Tetapi di sini di ayat 6 Israel terpengaruh. Cintanya gagal sama Tuhan. And so guys, betul. Sini guys, di ayat ini adalah persiapan Tuhan untuk bangsa ini menjadi bangsa orang-orang yang tough. Masih di permulaan mereka sudah mencemburukan Tuhan. Ini masih belum senggol-senggol, belum blak-blak, tapi masih dalam persiapan mereka sudah menyakiti hati Tuhan. So guys, dari ayat 1 sampai 6 gua baca di sini adalah sebenarnya Tuhan yang mau disampaikan kepada kita adalah cintanya Tuhan untuk mempersiapkan orang-orang yang Dia sayang menjadi pemimpin hebat. Bagaimana Tuhan melatih setiap orang untuk menjadi generasi-generasi yang tough, bukan macam jadi mengikut Tuhan itu sebenarnya bukan ketika lu sudah percaya sama Tuhan dan hidup lu oke, enak, apa-apa kalau lu merasa gimana gitu, gua kan udah percaya sama Tuhan, Tuhan akan menolong. Hey, no, yes, Tuhan akan menolong, tapi Tuhan tidak pernah menjanjikan semuanya baik. Tuhan mengizinkan suka dan duka buat kita supaya melihat apakah kita masih bersandar atau enggak. Kalau saya lihat baca hakim-hakim ini, gue nggak melihat perang, tapi gue melihat cinta, love. Memang garis besarnya adalah perjanjian Tuhan untuk menduduki tanah Kanaan. Perjanjian Tuhan tidak akan pernah putus apapun yang terjadi. Tapi dalam perjanjian ini ada cinta yang besar yang Tuhan berikan supaya perjanjian ini bisa berjalan mulus.
tapi orang Israel nggak bisa membuka mata hati mereka sama cinta yang besar itu. Cuma segini aja, nangis.